Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Trina di hari Sabtu yang tentunya harus cerah, harus bahagia ya, dan semuanya harus sehat selalu. Nah, selain harus menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, kalian juga harus tetap bahagia ya, bahagia menurut porsinya masing-masing. Jadi jangan sampai stres, jangan sampai jenuh, buat suasana di rumahnya lebih nyaman ya. Ketemu lagi sama Ibu, sesuai dengan perjanjian minggu lalu ya. Minggu ini Ibu akan menerangkan lewat sebuah video halaman 58 yang sudah minggu lalu kalian membuat catatannya ya, yaitu mengolah data dalam Microsoft Excel. Nah, sebelumnya kita membuat lembar kerja baru ya. Nih, ini sudah terbuka ya menu Microsoft Excel-nya. Kalau misalnya kalian mau membuka lembar kerja baru, ini tinggal klik File, kemudian klik New. Ya. Kemudian kita pilih Blank Workbook. Nah, ini lembar kerja baru ya. Sebetulnya tadi yang Ibu buka juga masih kosong. Nah, tapi kita praktekkan untuk membuka halaman baru itu seperti apa. Kemudian kita praktekkan bagian keduanya, yaitu menyimpan file ya, atau save disebutnya. Nih, kita klik file, kemudian save as ya. Misalnya kalian mau simpan di mana? Nih, kalau misalnya Ibu mau simpan di sini ya, Sarupani Ngajar. Nah, terserah ya foldernya apa kalian. Misalnya kita simpan dengan nama latihan informatika. Nah, begitu ya cara menyimpan file. Nah, kemudian bagian yang ketiga. Oh, sebelumnya membuka lembar kerja dengan menyimpan, paham ya? Ini kalau misalnya punya komputer di rumah bisa dilakukan, tapi Ibu yakinlah anak-anak Ibu semua sudah pada pintar. Jadi, tadi sudah Ibu jelaskan ya cara membuka halaman baru dan menyimpan file. Nah, bagian ketiga ini halaman 61. Kalau yang ada buku paketnya boleh sambil dibuka ya buku paketnya. Kalau tidak ada buku paket pun, ini bisa dibuka buku catatannya yang sudah minggu kemarin catat. Nah, ada tipe data Microsoft Excel. Nih, di Microsoft Excel ini ada beberapa tipe data ya. Yang pertama ada data angka atau disebut numerik. Kemudian ada data teks atau label ya. Nah, ini kita bahas satu-satu ya. Yang pertama bagian A, ini ada data angka atau numerik. Data angka adalah data yang digunakan untuk operasi perhitungan. Data angka atau numerik berupa angka 0 sampai dengan 9 ya. Jadi 0 sampai dengan 9 ini termasuk angka atau numerik. Kemudian apalagi selain angka? Plus ya, simbol plus. Simbol plus, kemudian minus ya. Terus lagi sama dengan, kemudian crash atau simbol, nah ini ya, dolar. Kemudian ada lagi kurung buka, kurung tutup. Nah, ini termasuk ke dalam data angka ya. Jadi Ibu ulangi lagi. Data angka itu atau numerik ada apa aja? Ada angka mulai dari 0 sampai 9. Kemudian ada juga simbol plus, simbol minus. Maaf. Simbol plus, simbol minus, ada juga simbol crash sama dengan dan kurung buka, kurung tutup. Paham data angkanya? Nah, kemudian karakter juga termasuk ya. Yang tadi itu termasuknya karakter. Kalau numerik itu kan 0 sampai 9. Nah, kalau karakter itu plus, minus sama dengan kurung buka, kurung tutup. Nah, itu termasuk ke dalam kelompok numerik, cuman nama jenisnya karakter ya.
memiliki fungsi yang berbeda untuk setiap data yang mengikutinya. Misalnya, tanda minus. Nah, tanda minus kalau misalnya terletak di tengah atau terletak pada tanda kurung, itu akan menghasilkan nilai yang negatif, ya. Kemudian angka yang akan diawali dengan sama dengan atau plus akan menghasilkan nilai positif. Adapun jika diawali dengan tanda kres akan menghasilkan dengan nilai format mata uang. Nah, kita contohkan ya. Nih lihat. Ibu lagi ada di sel F5. Masih ingat sel itu gabungan dari baris dan kolom ya. Jadi ini Ibu ada di sel F5 ya di sini. Kita praktekkan, kalau di depannya misalnya kita beri tanda minus 10.000. Nah, ini jadinya minus ya nilainya. Kalau plus 10.000. Ini jadi positif ya, tidak minus. Nah, kalau misalnya kita praktekkan lagi di depannya sama dengan 10.000. Kurang 1 ya. Nah, hasilnya juga plus. Kalau crash ya, 10.000. Nah, ini masuknya ke mata uang. Paham ya? Jadi kalau tanda minus disimpan di depan angka atau numerik, ini hasilnya akan menjadi nilai negatif. Paham sampai sini? Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di grup kelasnya masing-masing ya. Kemudian sekarang dalam Microsoft Excel, kita tidak diperbolehkan memasukkan data dengan menggunakan pemisah titik, ya, seperti dalam memisahkan harga. Misalnya, untuk menulis angka 10.000, maka harus diketik jelas 10.000. Kan kalau misalnya di dalam bahasa Indonesia itu penulisan angka 10.000 rupiah begini ya, 1, 0, titik, 0-nya 3. Nah, begini kan? Nah, kalau dalam Microsoft Excel, tidak usah pakai titik, tinggal begini aja langsung. Nah, dah langsung otomatis ya. Begitu ya, paham? Nih, kalau misalnya kalian pakai koma, 10,000. Nih, hasilnya bakal jadi 10, jadi yang angka di belakang komanya tidak terhitung. Begitu ya. Selanjutnya ada data teks, ini di halaman 63. Nih, data teks atau label didefinisikan sebagai teks dan dapat dihitung. Nah, beda ya dengan data angka. Kalau tadi kan data angka itu untuk alat perhitungan. Nih, kalau data teks atau label ini sebagai teks ya dan tidak dapat dihitung. Data teks adalah karakter huruf A sampai Z. A sampai Z. Nah, ini termasuknya data teks ya, jangan tertukar ya. Kalau tadi kan numerik dari 0 sampai 9. Kemudian karakternya, ada karakternya juga nih. Kalau data teks ini huruf A sampai Z ya. Kemudian data teks dan angka bisa dibedakan dengan melihat letak pada perataan teksnya. Teks data akan berada pada bagian kiri sel, sedangkan numerik data akan berada pada bagian kanan sel. Ibu perbesar dulu ya, biar kalian lebih terlihat jelas. Stop. Sorry. Misalnya begini. Itu di buku contohnya meja. Ada lagi kursi. Kemudian lemari. Rak buku. Yang punya komputer boleh boleh sambil dipraktekkan ya, Nak. Kemudian ini mejanya ada 20. Kursinya 20, lemarinya 2, bukunya 2. Nah, perbedaan data teks dan data numerik bisa diperlihatkan dalam penulisannya ya. Nih, ini data teks. Dia ada di rata kiri di sebuah sel. Nih, ini di sel M9,
huruf meja atau teks meja ini dia rata kiri ya, sebelah sini nih. Tetapi kalau data angka atau numerik, nih angkanya dia rata kanan. Bisa dibedakan ya. Nih, ada di sebelah pinggir kanan. Kalau teks ada di sebelah kiri. Nah, jadi kalian kalau misalnya bingung membedakan data teks dan data numerik, lihat saja letak pada sebuah sel ya. Jadi kalau teks itu berada pada kiri sel, kalau angka atau numerik ada di sebelah kanan sel. Paham ya? Nah, selanjutnya kita bahas data tanggal atau date ya. Pada tanggal berlaku jenis tanggal yang menggunakan pemisah garis miring atau menggunakan tanda minus ya. Nih, jadi kalau pada tanggal kita bawah ya. Nih di L14. Misalnya tanggal 30 bulan Oktober tahun 2020. Kemudian bisa juga 30 strip ya. 10 tahun 2020. Nah, bisa begini. Kemudian bisa juga 30 Oktober tuh ya. 2020. Nah, ini bisa kita setting. Bagaimana Bu caranya? Nih, klik home. Ada di number. Nih, pilih date. Nah, kita pilih mau yang mana yang digunakan ya. Mau misalnya 14 garis miring 03 2012. Kita pilih ini. Sebelumnya harus diblok dulu ya. Date. Kita pilih misalnya yang ini. Nah, gitu ya. Ini kita ganti. Kenapa nggak rubah? Nah, untuk format tanggal seperti itu ya. Kemudian sekarang ada data waktu. Nih, data waktu pada Excel ditampilkan dalam bentuk jam. Dan sistem yang waktu digunakan bisa dengan format 12 jam. Tetapi pada akhir pengetikan waktu harus ditambahkan huruf A untuk AM dan P untuk PM ya. Misalnya 10.30 pagi, maka pengetikannya 10.30 A ya. Sedangkan kalau 10.30 malam diketikannya 10.30 P ya, PM, atau diketikkan dengan format 24 jam yaitu 22.30. Nih, untuk mengatur waktunya 10.30 sama ya ke format number. Kemudian di sini ada date. Time. Nih, kalian bisa pilih yang mana. Begitu ya. Kalau itu berarti 10.30 lewat berapa menit gitu ya. Nah, di sini ada ayo praktik katanya. Yang punya buku paket dan ada komputernya, boleh ini dipraktikkan ya. Kita praktikkan bersama-sama. Kita kecilkan dulu layarnya ya. Nih, ayo praktik buat dan susun data siswa di kelasmu seperti tabel berikut pada Microsoft Excel. Nih, data siswa kelas 7 katanya ya. Nah, kita coba ya, kita ketikkan di sini. Mohon maaf, ini videonya agak panjang karena sebentar lagi kalian penilaian akhir semester harus sudah paham sampai sini ya, Nak ya.
Nah, di sel, ini sel berapa? Sel A, kita ketikkan data siswa kelas 7. Di sini kita ketik nomor, nama, tinggi badan, tanggal lahir, pukul berangkat, dan uang saku. Nah, atur lebarnya. Kan ini kalau ini untuk nomor kebesaran mungkin ya. Nih, kita atur di sini. Nah, klik di sini si kursornya atau mouse-nya kita tujukan pada kolom ini, kemudian kita perkecil. Tarik. Ya. Nih, ini untuk nama. Nama kita harus lebih besar ya, takutnya ada namanya yang panjang. Kemudian ini tinggi badan. Tinggi badan kita lebarkan. Segini ya. Tanggal lahir. Pukul berangkat. Uang saku. Nah, jadi paham ya kalau misalnya mau memperbesar atau memperkecil kolom, kalian letakkan kursornya di atas, di antara selnya, misalnya ini di sel B. Nah, setelah tanda plus, kalian tarik, mau dikurangin, mau dilebihin, gini ya. Nah, kemudian kamu dapat mengatur posisi kolom agar tepat di tengah-tengah. Blok dulu. Alignment. Mana ya? Center. Center and middle mana sih? Dari sini aja ya. Kemudian kita mulailah untuk mengatur tampil pada lahir. Tanggal lahir katanya ya. Di tanggal lahir, di blok dari atasnya. Oh, ini jangan di sini. Di blok, kemudian kita ke itu ya, ke tadi yang date. Nah, kita pilih yang pakai nama bulan. Oke. Kemudian pukul berangkat. Pukul berangkat, kita setting ke number lagi ya. Jadi ini latihan praktek yang sudah tadi Ibu jelaskan. Time, waktunya mau yang mana? Misalnya kita pilih yang ini. Oke. Terus uang saku. Uang saku ke number. Kemudian currency. Nih. Ininya misalnya mau pakai rupiah. Yang mana pilih ya? Kita praktekkan ya. 1. Namanya Agung.
sorry. Agung tinggi badannya 155. Tanggal lahirnya 14 April 07. Pukul berangkatnya 6.00. Tuh. Karena tadi kita settingannya dengan menitnya ya. Kemudian uang sakunya 10.000. Nah, itu udah langsung otomatis ada rupiahnya. Karena kita tadi kan sudah di-set jenis currency-nya atau jenis mata uangnya rupiah dengan jenis pengetikannya seperti ini. Ya. Nah, terus sampai bawah misalnya absen kedua ada Novi misalnya. Dan lanjutkan lagi, ya. Sampai sini bisa dipahami prakteknya? Kalau misalnya punya komputer di rumah, boleh dicoba ya. Nah, tentang data angka dan data teks, sampai sini jangan lupa disimpan pekerjaannya ya, Ctrl S, Ctrl Save, atau kalian bisa lakukan di sini save. Jadi semua pekerjaan kalian sudah tersimpan pada komputernya. Nah, data teks dan data angka sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh kalian ajukan di grupnya masing-masing ya. Terima kasih telah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.